Ya, baik. Halo semuanya, kami di sini dari kelompok 3. Di sini kami akan coba mempresentasikan mengenai tugas kelompok keempat di week 9 mengenai pembuatan aplikasi untuk manajemen database toko gitu ya. Nah, mungkin sebelumnya perkenalkan saya Nazwi. Di sini saya akan coba untuk menjelaskan terlebih dahulu dari sisi IRD-nya sesuai dengan tugas kelompok 3 atau tugas kelompok sebelumnya, yaitu yang dimana di sini kita bisa lihat ada 5 table. Yang pertama itu ada table hak akses, yang di dalamnya terdiri atribut ID akses sebagai primary key, nama akses, dan juga keterangan. Lalu table tersebut terhubung dengan table pengguna yang memiliki atribut ID pengguna sebagai primary key, nama pengguna, password, nama depan, nama belakang, nomor handphone, alamat, dan juga ada ID akses sebagai foreign key. Lalu ada juga table barang yang terhubung ke table pengguna tersebut dengan atribut ID barang sebagai primary key, nama barang, keterangan, satuan, dan juga ID pengguna sebagai foreign key. Nah, pada TK3 sebelumnya kami melakukan modifikasi pada IAD-nya, yaitu kami menambahkan table supplier dan juga table pelanggan. Yang dimana dari sisi table supplier, di situ ada atribut untuk ID supplier sebagai primary key, nama supplier, dan juga alamat supplier serta nomor handphone supplier. Lalu dari sisi table pelanggan, ada atribut ID pelanggan sebagai primary key, nama pelanggan, alamat pelanggan, dan juga nomor handphone pelanggan. Nah, di sini kami melakukan modifikasi juga dari sisi table pembelian dan juga penjualan. Yang bisa kita lihat sebelumnya, table pembelian memiliki atribut ID pembelian sebagai primary key, jumlah pembelian, harga beli, dan juga ID pengguna sebagai foreign key. Tapi kami menambahkan foreign key ID supplier pada table pelanggan, pada table pembelian, maaf, untuk agar bisa saling terhubung atau ada relation dari satu table dengan table yang lainnya. Sama halnya dan juga untuk table penjualan ada table ID penjual, ada atribut ID penjualan sebagai primary key, ada jumlah penjualan, harga jual, dan juga ada 2 foreign key yaitu ID pengguna dan juga ID pelanggan. Nah, mungkin dari sisi penjelasan IRD-nya seperti itu. Mungkin selanjutnya akan kita coba jelaskan mengenai kode atau source kode PHP-nya untuk table hak akses dan juga penggunanya terlebih dahulu, yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Aditya. Untuk Aditya dipersilahkan. Di sini aku mau menjelaskan terkait hak akses dan pengguna. Mungkin kita sebelum ke code-nya, kita bisa langsung ke demonya. Boleh dibantu, Mas? Oke. Ini aku udah mau bikin dashboard untuk melihat semua kelas yang ada di dashboard manajemen toko. Nah, di sini aku mau menjelaskan terkait hak akses dan pengguna. Core utamanya itu ada 4 proses, yaitu eh, menambahkan, melihat, nge-update, serta nge-delete datanya. Oke, boleh langsung ke code Mas. Nah, untuk masing-masing eh, kelas tersebut, kita sebelum ke menambahkan nge-proses fungsinya, kita membutuhkan untuk connection ke database-nya. Nah, jadi kita butuh untuk inisialisasi dulu ke database-nya. Nah, di mana kita membutuhkan host, ya, di sini kita pakai localhost, lalu database name-nya, lalu kita membutuhkan username serta password. Nah, dari bawaan PHP, di situ udah ada pakai new video, lalu MySQL, host, lalu tinggal menyesuaikan dengan database serta username dan passwordnya. Lalu boleh ke hak akses PHP, Mas. Nah, di sini kita bisa melihat kita nge-state table akses itu yaitu hak akses. Lalu ada function untuk create, di mana SQL sintaksnya itu yaitu insert into table name. Lalu kita nambahin nama akses serta keterangan. Nah, untuk ID aksesnya sendiri itu udah di auto generate oleh uh, MySQL-nya. Nah, itu sebagai identity key-nya. Lalu di bawah ada read untuk ngedapetin semua data yang sudah kita buat, select semua from table name. Lalu ada update, di mana update itu nge-update inputan dari usernya. Nah, di sini kita bisa melihat update-nya itu untuk nama akses dan keterangan, serta menambahkan kondisi untuk ID akses mana yang perlu kita update. Lalu ada delete. Nah, delete-nya itu juga sama seperti update, di mana nge-delete data tersebut berdasarkan ID yang sudah sebelumnya kita bikin. Nah, mungkin simple secara demonya boleh dilihatin, Mas, untuk proses CRD-nya berdasarkan data tadi. Mungkin langsung aja menambahkan nama aksesnya, administrator aja, keterangannya pribadi ini ya, langsung aja. Nah, menambahkan akses. Nah, di sini kita sudah berhasil menambahkan datanya, lalu bisa kita lihat hasil yang sudah kita bikin. Oke, dia memiliki ID access yang sudah di-generate oleh MySQL, yaitu 7. Oke, lanjut ke update. Nah, kita di sini nge-update
data yang sudah kita masukkan. ID-nya 7, nama aksesnya administrator update aja, buat menandakan itu ada perubahan. Lalu keterangannya itu memiliki privilege untuk ada update-nya di belakang. Nah, oke, update hak akses. Nah, di sini kita bisa melihat data yang sudah diperbarui. Nah, oke. Nah, di sini kita bisa melihat perubahan data yang sudah terjadi. Nah, kita bisa coba untuk nge-delete hak akses yang sudah dibikin. Kita masukin 7. Oke, lanjut. Oke, kembali. Kita bisa ngelihat datanya. Nah, datanya sudah terhapus. Nah, lalu untuk bagian pengguna, kurang lebih hampir sama untuk proses SQL sintaksnya. Cuma perbedaannya ada salah satu tabel yang kita join dari hak akses. Karena pengguna membutuhkan ID aksesnya gitu. Nah, kurang lebih untuk proses datanya hampir sama dengan yang lain. Nah, mungkin untuk untuk mempersingkat boleh dilanjut dengan Mbak Cesa. Baik, selanjutnya kita ke menu barang. Di barang ini sama seperti sintak sebelumnya, read, update, dan juga delete. Scroll ke atas, Kak. Ini ada di barang untuk bermedikai, nama barang, keterangan, satuan, sama ID pengguna. ID pengguna ini ngambil dari kelas pengguna. Jadi kita membutuhkan join untuk ID pengguna. Kita demo ke websitenya. Sebelumnya boleh lihat pengguna dulu untuk kita tambahkan pengguna dulu, karena tadi di barang membutuhkan data ID pengguna untuk menambahkan barang. Jadi kayaknya di aksesnya ke delete juga, jadi bisa dimulai dari register ID aksesnya. Oke, kita lanjut ke register barang. Kita tambah nama barangnya, kita pakai charger. Keterangannya barang charger 5, ID penggunanya juga 5. Oke, kita coba untuk barang. Kita kembali lagi ke halaman utama untuk lihat barang. Kembali ke menu utama. Kita coba tambah satu barang lagi. Kita pakai laptop aja nggak apa-apa. Keterangannya barang laptop. Satuannya 2. ID penggunanya tetap 5. Kita tambah barang. Kita kembali ke menu utama. Kita lihat barangnya. Apakah sudah tersimpan? Barangnya sudah tersimpan, ada 2 barang, yaitu ID 7 dan 8. Dan nama barangnya sama data lainnya sudah sesuai dengan inputan. Kita kembali ke menu utama. Kita coba update di ID 7. ID barang 7. Nama barang, charger. Keterangannya, barang charger. Tambah satuan menjadi 10. Yang tadinya 5 menjadi 10. ID penggunanya tetap 5. Kembali, kita coba lihat. Sudah terlihat satuannya menjadi 10. Kita coba hapus salah satu data. Menu hapus. 7 aja sekalian. Yang charger. Kita kembali ke menu utama. Kita coba lihat apakah datanya sudah terhapus. Dan datanya tinggal yang laptop aja. Yang charger sudah terhapus. Oke, kita lanjut ke menu supplier. Boleh ke sintaknya. Jadi di menu supplier ini juga sama seperti menu-menu sebelumnya. Ada create, read, update, dan juga delete. Di sini ID supplier menjadi primary key yang dimana tergenerate otomatis di database-nya. Kemudian ada nama supplier, alamat supplier, dan nomor HP supplier. Oke, bisa lanjut ke demonya. Ke webnya, Pak. Oke, kita coba dari cerita lagi data suppliernya. Nama suppliernya PT Jaya Abadi. Alamat suppliernya Surabaya. Nomor HP suppliernya 082 335 190 123.
Oke, kita coba simpan. Kita coba lihat dulu. Ya, displaynya 6, datanya sudah sesuai. Kita coba tambah satu lagi biar enak. Nama splaynya PT Berkah Abadi. Alamat splaynya di Bekasi. Nomor HP-nya 082 336 789 098. Kita coba simpan. Kita coba lihat. Datanya sudah muncul 2 dan sudah sesuai inputan. Kita coba update data. ID supplier 6. Kita pakai yang PT Jaya Abadi. Alamat suppliernya tadi Surabaya, kita ganti menjadi Papua. Nomor HP suppliernya tetap yang belakangnya 123. Oke, kita coba update supplier. Kita coba lihat apakah sudah berhasil. Alamat suppliernya sudah menjadi Papua. Kita kembali ke menu utama. Kita coba push ke yang Jaya Abadi juga. ID suppliernya 6. Kita coba hapus. Kita coba lihat lagi apakah sudah terhapus. Oke, sudah terhapus. Untuk itu terkait barang dan supplier, aku lanjutin serahkan kepada Kak Nasmin. Terima kasih. Oke, thank you. Jadi ini selanjutnya untuk pembahasan dari sisi class table pelanggan dan juga pembelian. Nah, mungkin kalau misalnya dari sisi kode PHP-nya itu kurang lebih sama dengan table-table sebelumnya, yaitu di sini kita mendeklarasi dulu kelasnya, yaitu di sini ada kelas pelanggan, terus di sini ada properti private-nya ya untuk account, terus kita ada properti public juga yang di dalamnya itu ada beberapa atribut seperti ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, dan juga nomor HP pelanggan. Mungkin di sini ada sisi untuk konstruktornya juga ya untuk koneksi ke database-nya nanti. Nah, mungkin dari sisi functionnya kurang lebih nanti sama, ada create, read, read one untuk nanti mengembalikan video statementnya, terus di sini ada update dan juga untuk delete gitu ya. Nah, mungkin kita bisa langsung ke bagian demo aja. Kita bisa klik tambah juga. Nah, contoh di sini nama pelanggannya Haryanto. Lalu alamat pelanggannya itu ada di Grogol dan nomor handphonenya contohnya 0878 123 8767. Dan kita bisa langsung add. Oke, pelanggan berhasil ditambahkan gitu. Nah, di sini pun kita menerapkan dari sisi errornya ya. Jadi kalau misalnya ada satu table nanti yang perlu diisi tapi tidak diisi, dari sisi usernya nanti akan muncul bisa seperti ini. Nah, ada please fill out this field. Jadi seperti itu ketika nanti ada table yang perlu diisi tapi tidak terisi dari sisi usernya. Mungkin kita bisa langsung lihat aja apakah datanya terupdate. Oke, di sini udah terupdate ya. Dari ID pelanggannya dia dapat 5 karena udah auto generate dengan nama Haryanto, Grogo, dan juga ini nomor handphone ya. Nah, mungkin kita coba tambah satu lagi agar nanti biar bisa diedit dan di delete gitu ya. Bisa namanya Adi Sumoyo. Lalu alamat pelanggannya itu ada di Gatot Subroto dengan nomor handphone 0853 dan pelanggannya 4. Kita bisa langsung tambah. Dan di sini dari sisi ID pelanggannya dia dapat 6. Oke, ini kita bisa pakai untuk data yang bisa diedit dan juga delete. Gitu. Kita coba update datanya dengan ID pelanggan tadi 6 ya. Kita coba 6, nama pelanggannya kan Adi Sumoyo, kita ganti alamatnya kali ya. Kita ganti alamatnya menjadi Mega Kuningan contoh. Dengan nomor handphone yang masih sama. Oke, kita coba update. Oke, berhasil diupdate dan kita coba lihat dari sisi dashboardnya. Oke, di sini dari sisi daftar pelanggan atau listnya itu udah terupdate juga ya dari sisi alamat dan juga nomor handphonenya. Gitu. Kita coba untuk delete juga ya, delete dari sisi datanya. Tadi dengan Adi Sukmoyo yang ID pelanggannya adalah 6. Oke, kita coba hapus. Ya, di sini bisa kita lihat dari datanya juga udah terhapus. Nah, mungkin kalau misalnya dari sisi pelanggan seperti itu, nah nantinya setiap inputan yang kita lakukan dalam dashboard ini akan otomatis juga dia masuk ke database PHP MyAdmin yang memang kita gunakan sebagai database-nya gitu ya. Nah, contoh ini sebelumnya kayak dari sisi hak akses kita udah masukin. Sebelumnya saya lupa untuk jelasin dari sisi untuk bagian views-nya ya. Jadi dari views-nya ini pun masing-masing kelas memiliki function gitu ya, yang dimana untuk view sendiri dari masing-masing CRUD-nya dia memiliki controller gitu ya di bagian sini. Nah, ini untuk server request method dan postnya di sini untuk bagian controllernya. Nah, kurang lebih dari semua class dan juga function akan sama seperti ini. Untuk controllernya mungkin nanti akan sedikit berbeda dari sisi untuk penggunaan laporan laba rugi seperti itu. Nah, mungkin saya izin lanjut untuk si bagian pembeliannya ya. Nah, kalau misalnya di sini sebenarnya sama aja gitu ya dari sisi kode PHP-nya. Di sini untuk deklarasi kelasnya kita pakai pembelian, lalu ada properti publik, di sini ada ID pembelian sebagai pramiliki, jumlah pembelian, harga beli. Nah, di sini kita menggunakan foreign key, ID pengguna, sama ID supplier. Fungsinya agar nanti bisa saling ada relation dan bisa terintegrate juga kayak gitu. Di sini sama seperti sebelumnya, construct DB sebagai koneksi ke data. Lalu kita bisa lihat juga di sini sama ada function untuk create,
read, update, dan juga delete gitu ya. Mungkin kurang lebihnya dari sisi kode seperti itu. Mungkin kita bisa langsung ke bagian demo. Ini di tabel pembelian kita bisa klik tambah juga gitu. Nah, ini kita masukin jumlah pembeliannya misal 4 aja. Lalu untuk harga belinya kita masukin 2 juta gitu. Lalu tadi pengguna 5 dengan ID suppliernya tadi setuju, lalu kita coba tambah. Oke, kita coba dari sisi ini kita bisa lihat juga gini ya, dari sisi daftar pembeliannya. Kita coba kita coba bikin satu lagi, tapi kita perlu bikin juga nih dari sisi pengguna sama supplier ya. Coba. Udah dan tambah supplier juga. Kita coba buat. Ini PT misalkan satu. Lalu alamatnya di lokasi, nomor handphonenya seperti ini. Oke, kita tambah tembok pembelian, lalu jumlah pembeliannya kita tambah jadi mungkin jadi 6 ya. Harga belinya kita ganti, kita tambah jadi 2.100.000. Lalu kita pakai untuk ID penggunanya adalah 6 ya. Oke, 6 dan ID suppliernya 8. Oke, kita bisa lihat di sini udah ada 2 data. Nah, kita pakai data yang ID pembeliannya 6 untuk mengupdate dan juga untuk delete gitu. Kita coba update ID pembeliannya 6. Jumlah pembeliannya kita ganti jadi kita sama aja itu tetap di 6. Harga belinya tetap kita ganti mungkin jadi 2.200.000 gitu ya. Kalau ID penggunanya kita ganti 6. Ini tetap ID penggunanya tetap 6, ID suppliernya tadi tetap 8 kita update. Oke, kita bisa lihat ini sudah terupdate ya dari sisi datanya. Dan kita bisa lanjut delete dengan ID pembelian 6. Sip. Dari ini bisa lihat untuk datanya juga sudah terhapus. Nah, mungkin kalau misalnya dari sisi saya untuk pelanggan dan pembelian cukup sekian, mungkin bisa dilanjut oleh Mas Wardi Mansyah untuk tabel penjualan dan juga laporan laba rugi. Baik, melanjutkan dengan sebelumnya untuk tabel penjualan bisa lihat sebagai Korea. Untuk Korea sama seperti sebelumnya di dalamnya terdapat ID penjualan sebagai fabric key-nya, terdapat jumlah penjualan, harga jual, dan ID pengguna serta ID pelanggan sebagai fungsinya. Untuk function kurang lebih sama seperti kelas-kelas lain terdapat read, update, dan delete. Mungkin bisa kita lihat di bagian demonya. Demo kita bisa tambah, misalnya kita ada 53, harganya di 500. Jadi bagi pengguna bisa kita beli utang dulu 5, tapi seperti itu 5, dan itu namanya 4 ya. Jadi 5. Jadi kita berjualan. Jadi selanjutnya kita bisa lihat di daftar pilihan untuk daftar penjualannya. Untuk selanjutnya kita bisa melakukan update ya dari table penjualan. Jadi penjualannya 5. Jumlah penjualannya 5. Untuk harga jual juga jadi 500. Bisa kita beli apa lagi? Tadi jualnya 5. Dan jualnya 5. Untuk bagian penjualan bisa dikasihkan lagi. Kita beli apa? Tadi jual 4. Kita ubah lagi jualnya. Oke, kita update. Selanjutnya untuk hasil update-nya bisa kita lihat lagi. Itu merupakan update-nya. Lalu selanjutnya kita bisa lakukan function delete ya. Kita contohkan tadi untuk data penjualan kita buat itu untuk ID penjualan 4. Kita contohkan untuk saja penjualan. Selanjutnya bisa kita lihat hasil dari delete-nya. Sudah tidak ada lagi untuk data penjualannya. Lalu untuk laporan laba rugi itu bisa kita bahas untuk kodenya dulu. Di bagian kode laba rugi sebelumnya ada function database-nya. Untuk function kita ada buat bagian untuk menghitung laporannya. Lalu ada function try untuk menghitung total pendapatan dari penjualan, lalu menghitung total biaya dari tabel pembelian, dan menghitung laba bersihnya. Itu bisa kita lihat demonya. Karena tadi di bagian tabel penjualan dan pembelian sempat terhapus ya, ini kita bisa buat dulu sampelnya. Kita bisa tambah. Nah, untuk hasil laporan laba ruginya bisa kita lihat. Kurang lebih seperti itu, seperti yang dapat dilihat ya. Berarti dari total pendapatan dikurang total biaya, hasilnya rugi 500.000. Kurang lebih seperti itu. Mungkin untuk penutup bisa saya kembalikan lagi ke Mas Azli ya.
Oke, terima kasih Mas Fadlimansyah penjelasannya. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan dari tugas kelompok keempat di week 9 ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan sampai jumpa di week selanjutnya. Terima kasih.